ingin sharing satu topik yang lemah dikuatkan. Saya percaya setiap kita, termasuk saya, ada waktunya kita mengalami sebuah kelemahan. Karena kita masih ada fresh, ada darah, ada daging. Ada saatnya kita mengalami sebuah perjalanan jalannya buntu. Tidak ada manusia yang jalannya terus mulus, terus bagus. Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar. Siap saudara belajar? Saya ini banyak bahan, saya coba ringkesin. Semakin tulis semakin banyak. Biasa bikin disertasi berlama-lama. Jadi ketik sampai tadi pagi ya hampir jam 1 lah. Saya disambangi oleh istri saya. Mana istri saya? Itu berkali-kali kok gak tidur. Ya udah belum selesai. Harapan saya habis siang ini pulang masih ada 3 jam 4 jam persiapkan ya. Jadi di telepon mendadak, jadi saya siapin PowerPoint-nya. Oke. Kita manusia ada saatnya kita lelah. Ada saatnya saudara dan saya perjalanan hidup kita tidak berdaya. Sekarang ini pandemi, saudara dan saya tidak berdaya, amin ya. Hadapin virus, tapi kita tetap ujungnya ada Tuhan. Ini ketutup ini, oke. Ada saatnya manusia ini kecewa dan putus asa. Oke, saudara lebih lanjut. Apa itu lemah? Tadi kan topiknya yang lemah dikuatkan. Apa itu lemah? Lemah itu tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak bergairah. Ya, jadi sering kita diajari harus punya gairah cinta, gairah kehidupan, ada gregetnya. Kadang-kadang kita hilang. Kita tahu bahwa hambanya Raditya Olowan, dia chatting bersama ibu. Ibu katakan, ayo nyembah, tetap memuji Tuhan. Dia bilang, Kak, saya sudah tidak bisa menyembah. Tidak punya gairah menyembah. Ketika kita tidak punya kegairahan, cinta Tuhan yang menggelora dalam hidup kita, percaya, di saat itu hidup kita tidak bergairah. Di hadapan Tuhan, di hadapan diri kita sendiri. Kita menyerah total kepada keadaan. Sebuah tantangan hidup, sebuah badai kehidupan, itu datang kepada seseorang. Apalagi itu silih berganti. Orang katakan, aku jatuh dari tangga, ceprek. Ditimpa tangga, udah sial, ketimpa tangga. Sakit, udah jatuh, sakit. Ketimpa tangga, sakit. Jatuhnya tangga mengagetkan anjing yang tidur. Anjing kaget, marah, anjing datang menggigit dia. Sudah itu, sialnya anjing itu anjing gila lagi. Nah, jadi itu adalah kesialan yang bertubi-tubi. Sehingga orang demikian, di luar batasan dia, fondasi kehidupan dia, itu tercabut. Itu akan goyang. Oleh sebab itu, ini badai. Ini persoalan, ini pergumulan. Inilah air mata yang mengalir. Tekanan-tekanan yang dari dunia ini, yang mendatangkan pada seseorang, di luar batasnya, dia akan kehilangan. Namanya keseimbangan. Unbalance dalam jiwanya. Kita sering katakan itu gila. Ya jam 11 kurang 1 menit gitu ya. Agak miring-miring ya. Ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu ya. Saya baru pulang dari seorang TKW dari Brunei. Anak dari nasib tidak tentu, NTT. Ya ngerti ya, kepanjangan NTT kan nanti Tuhan tolong ya. Itu pulang, ya nanti Tuhan tolong. Tapi di luar batas itu dijemput, di karantina, saya ditelepon. Rupanya kalau TKW itu begini, kalau kerja bayi 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ujinya wake. Percaya atau tidak, 3 tahun mereka bisa dapat sampai 300-400 juta. Bayangin. Mereka tidak ada persoalan. Kalau mereka sakit, gila, tekanan, macam-macam, kita dikontak. Ya, karena kita yang menempatkan, kita yang kirim. Dia datang, everything is okay, physically okay. Tapi ya kadang-kadang ya ketawa sendiri.
nangis-nangis sendiri. Ya kita tidak tahu sebabnya. Mungkin keseringan akumulasi dimarahi majikan. Oleh sebab itu yang jadi majikan jangan sering-sering marahin pembantu. Itu akumulasi. Itu istri saya agak dengar ya, ini mana itu. Karena pelajaran buat kita sama-sama, buat saya juga, buat istri, buat anak-anak. Jangan sering marahin orang. Tapi paling kuat ya Leni di tempat inilah. Tahan banting dia. Dia tertawa saja, dia kebas saja. Ya bunda, ya datang. Oh datang. Jadi kembali lagi, nah, kalau ini kan ketawa-ketawa dia kan. Nah, jangan ketawa sendiri Lini ya. Oke. Mana LCD dia tertegun. LED-nya mana? Nah, tekanan yang luar biasa bertubi-tubi seperti pembantu saya. Saya percaya, satu dia rindu. Orang patah hati. Patah hati, tahu patah hati ya? Hatinya patah separuh karena berbagai sebab. Karena biasanya karena kehilangan cinta, ya kan? Entah itu cinta monyet, cinta kacang, cinta apa nggak tahu pokoknya. Itu di luar kemampuan, dia gila. Bunuh diri akhirnya. Stres yang over. Ibaratnya kalau baja itu dipanasi heating, tahu ya? Baja dipanasi kan merah. Merah seutas tali baja dipanasin. Dia heating, dia leleh dan mudah patah. Demikian manusia. Jadi saya uraikan sedikit, apa itu lemak? Setiap orang mengalami. Tidak ada yang engkau dan saya katakan, you are the perfect. Engkau sempurna. Oh enggak Pak, aku ini gagah perkasa. Roh Tuhan gagah perkasa ada padaku. Gak pernah aku mengalami kelemahan. Nehi kalau bahasa Jerman ya. Nah, manusia membutuhkan sebuah dasar yang kokoh. Kan dasar tercabut, harus punya kokoh. Saya kira kamu berani. Oke. Harus punya keyakinan hidup, harus punya kekuatan daripada Tuhan. Oke, kita belajar beberapa tokoh Alkitab. Saya membuktikan saudara mengalami hal-hal demikian. Satu Yusuf. Yusuf, his journey, perjalanan hidupnya. From the beloved son of Jacob. Ini anak kesayangan dari Yakub, betul ya? Perjalanan hidupnya itu sampai dia jadi budak dijual. Bukan perjalanan yang baik, masuk ke sumur gelap, dijual belikan, jadi budak. Sampai jadi seorang narapidana karena difitnah. Sampai the way to the kingdom, jadi raja muda dari Firaun. Sampainya orang kedua dari Firaun. Proses yang panjang, berapa panjang saudara? 17 tahun. Hari ini, kalau engkau dan saya seperti Yusuf, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya sandaran hidup, maka 17 tahun dia lalui tanpa namanya ngomel. Kita baca dalam perjalanan hidup Yusuf, kita tidak ketemu Yusuf marah-marah sama Tuhan, maki-maki sama Tuhan. Yusuf katakan rencanamu tidak indah, rencanamu itu gagal. Tidak ada ya. Jadi kita lihat Yusuf luar biasa. Yusuf memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Dia katakan Tuhan masih menyertai hidupku, Tuhan masih berbicara kepadaku, even itu meskipun melalui mimpi. Dalam pernak-pernik dalam kehidupan Yusuf saya percaya, Tuhan Roh Kudus, waktu itu bukan Roh Kudus ya, tapi Tuhan pribadi itu berikan dia pewahyuan berbicara kepada dia dan memberikan dia kemampuan, berikan dia sebuah covenant, berikan sebuah namanya jaminan tuntun dalam hidupnya. Buktinya ini saudara, itu bisa naikin siapa? Gambar saya dinaikin. Oke. Ketika Yusuf di akhir ceritanya dia sudah menjadi raja muda, saudara datang kepada dia, saudaranya ketakutan karena pernah mengkhianati dia, pernah mempecundangi dia, pernah menjual dia, pernah membuat hidupnya dalam lembah kekelaman, bahkan lembah maut. Yusuf berkatakan, memang kamu saudara-saudaraku, memang dunia ini telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan yang kupercaya, Jehovah, telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Dia yakin ada sebuah mimpi menjadi kenyataan. Ada sebuah pemulihan dalam hidupnya di dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini dunia serta orang sekeliling kita, keadaan fakta yang mereka-rekakan sebuah kecelakaan, sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Kita harus katakan, Allahku merancangkan semua itu baik buat diriku. Tinggal masa, tinggal waktunya, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kita punya keyakinan seperti Yusuf, oke? Saya lanjutkan lagi, ada tokoh kedua. Ini masih intro ya, saya sampaikan beberapa tokoh. Jadi saudara bilang saudara gak punya ngalamin, ini tokoh-tokoh besar yang mengalami. Terlalu banyak tokoh-tokoh kita mau ambil, mereka ngalamin lembah kekelaman itu. Daud, proses jadi anak gembala menjadi seorang armor bearer. Masuk ke istana, pegang senjata, mahkota, tongkatnya raja. Main kecapi, menghibur raja. Akhirnya larinya di proses Tuhan, diizinkan Tuhan menjadi seorang buronan. Baru sampai ke raja. Berapa lama prosesnya? 13 tahun. Waktu panjang atau pendek? Anda hari ini mungkin mengalami persoalan. Belum seberapa. Tuhan bilang belum selesai. Nanti di ujung itu ada sebuah karakter yang Tuhan proses. Demikian Daud. Daud melewati bayang-bayang maut. Kita tahu di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku ya berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu Daud di dalam gua Adolam. Di situ adalah bayang-bayang mautnya dia. Di situ dia mengubah Mazmur yang terindah. Memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, kita tahu Pak Singgi pernah khotbah namanya It is well with my soul. It is well with my soul. Itu baik buat jiwaku. Orang yang mengubahkan lagu ini kehilangan anak-anaknya, mati di atas kapal. Ya saya tidak ulangin. Ketika orang di dalam lembah paling titik paling rendah, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Ketika engkau dan saya bertemu dengan Tuhan di situ, Tuhan katakan di dalam kelemahan mula kuasaku nyata dan sempurna. Disitulah manusia itu kemurnian akan muncul dan akan memunculkan, menampilkan pujian-pujian Mazmur yang indah-indah. Oke? Kira. Jadi pemuji soalnya. Saudara, berkali-kali Daud alami titik terlemah dalam jiwanya. Sehingga dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Apa makna dari statement itu? Dalam firman-Nya kita tahu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Artinya Daud sama halnya secara physically, secara jiwa tidak bisa lagi memuji Tuhan. Tapi dia memaksakan dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudara pernah gelisah? Saya pernah, saya tidak tahu saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwaku, haraplah kepada Tuhan. Jangan kepada dunia, jangan kepada orang, jangan kepada persoalan apapun di depan kita. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan terjemahannya agak, aku bersyukur, aku tetap menggantungkan hidupku kepada Engkau. Oke. Daud memaksakan jiwanya yang tertekan untuk memuji Tuhan. Di dalam pujian ada kekuatan. Kekuatan, ialah kekuatan ilahi. Kekuatan batinia kita. Tuhan disenangkan lewat pujian. Tuhan bertata di atas pujian. Oke, ini firman. Kita baca ya. 8 sampai 11 ya. 2, 3. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu yang saya kasih, kita tahu Daud betapa disukakan hatinya oleh Tuhan. Daud merupakan seorang
Perjalanan hidupnya mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena Daud tahu kunci rahasianya ada kecapinya Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Tuhan berikan engkau dan saya kecapinya Tuhan. Kecapinya Tuhan itu dipetik, suka dan tidak suka, duka maupun suka. Kita petikkan buat Tuhan. Itu adalah iman. Itu adalah dasar kehidupan kita. Amin. Oke, saya akan masuk dalam sebuah pelajaran kita. Semoga saudara tidak ngantuk. Karena belajar itu lelah. Belajar itu tidak baik. Tapi aku lebih banyak menggali daripada saudara. Oke, kita mau belajar seorang namanya Gideon. Tahu Gideon? Nanti saya kalau nggak tahu saya kenalkan nanti ya. Ini mulai saya kenalkan. Gideon adalah kaum terkecil di antara suku Manasye. Usianya paling muda di antara kaum keluarga. Ini firman Tuhan saudara baca ada. Keadaan waktu itu Gideon dipanggil Tuhan karena bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Midian. Mereka ada hasil kerjanya, ternak sapi, kambingnya, mereka punya tanaman, mereka tidak bisa nikmatin. Ketika waktunya panen, musim panen, itu bangsa namanya bangsa Midian datang seperti belalang banyaknya, hanya lewat saja. Saudara, saya pernah lihat di sebuah tayangan Disney apa itu ya, channel apa itu nah. Saya lihat belalang itu kalau datang ya, ngeri. Itu kalau di Eropa kan ada namanya ladang gandum. Itu sekian ratus hektar, besar sekali. Nah ketika belalang datang itu seperti hujan. Seperti awan-awan gelap, awan tahu ya, awan itu bergerak. Padahal isinya itu belalang. Bunyinya itu kayak angin. Hanya lewat aja loh kita lihat. Hitungnya detik. Hitung detik aja lah, 1 menit ada 60 detik, hitung detik aja. Dan gandum-gandum bulir itu kosong semua, hilang, gundul. Semua tinggal batang aja, tinggal lewat aja. Itu saya kira bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu, saya kira ratusan ribu. Hanya sekejap lewat aja. Itu adalah hama belarang. Dan demikian ketika orang Midian datang kepada bangsa suku Israel, bangsa Israel, mereka tidak punya apa-apa lagi. Makan pun susah waktu itu. Mereka mencari Tuhan. Tuhan datang kepada Gideon. Next. Pada saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bayangin. Gideon kalau engkau dan saya belajar itu seorang pengecut. Seorang penakut. Sama seperti saya. Tidak sama dengan saudara. Saudara punya roh gagah perkasa. Saya penakut. Saya seperti Gideon. Kita bisa buktikan di mana? Tuhan izinkan Gideon turun di atas lembah. Di pegunungan Seir, di belakangnya Seir itu, dia turun ke bawah, Tuhan izinkan dia untuk lihat apa yang akan terjadi. Karena Gideon itu takut. Nah saudara, ayo. Ini Gideon. Tuhan katakan, God is with you. Tuhan menyertai engkau. Oh mighty warrior. Engkaulah the mighty warrior. Mighty warrior, great in battle. Itu adalah roh keperkasaannya Tuhan, betul? Halo? Tapi itu hinggapin, namanya Gideon. Mighty warrior. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam kelemahan Gideon, secara manusia, dia yang terkecil, paling muda. Tapi hatinya itu berbeda. Nanti kita lihat lebih banyak lagi. Gideon terkecil, terlemah. Tuhan menjadikan dia pahlawan. Ini kita akan lihat yang lemah masih banyak tokoh saya katakan ya. Musa ketika Tuhan utus dia katakan kenapa aku? Aku ini gembala. Udah jadi biasa sekian 40 tahun saya di padang penggembalaan. Udah biasa berbicara dengan sapi, kambing, domba. Udah biasa. Gak bisa aku bicara dengan Raja Firaun. Yang aku hadapin ya domba, kambing. Lu ini Firaun, aku ini gagap bicara. Tuhan suka. Kalau engkau hari ini katakan aku gak bisa Tuhan.
nari-nari di jalan-jalan, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan, itu saya suka, itu yang penting kamu mau. Jangan mati no. Daud, kita udah belajar. Daud ketika diurapi menjadi raja, wajahnya masih kemerah-merahan. Ya saya kira itu usianya masih berapa ya, belasan tahun ya. Ya seperti Lana udah belasan tahun belum? Udah ya. Nah seperti Lana kecil gitu ya. Nah Yusuf juga sama, kita tahu anak paling kecil ya, masih ada sih ya, yang kecil Benyamin ya loh. Nah ada Gideon. Oke, lanjutin lagi, ini kita mau pelajarin. Oke, bisa keluarkan teksnya. Kita akan baca. Saya baca ayat 1, Pak Sentosa baca ayat kedua, saudara baca ayat ketiga. Gampang ya, cepat aja. Mana firmannya? Perlu pakai kacamata, Len. Saya udah lihat matanya dan nempel di layar itu. Belum keluar. Lu jangan bilang kan pakai kacamata. Kita semua harus pakai kacamata loh, begitu ya. Ini bahasa Papua. Ai Lili kasihan dong. Udah pakai kacamata masih gak kelihatan dong. Biasa lo Alkitab, mana Alkitab biasa Alkitab. Iya kelihatan ya, oke ya. Oke. Ini ayat berapa Kak? Tahu. Ayat 1. Oke, saya baca. Sesudah Yosua mati. Kok ini hakim-hakim loh. Hakim-hakim 7 ayat 1 sampai 8. Itu Joshua 6 itu, Joshua 7. Hakim-hakim 7 ayat 1 sampai 8. Saya ngomong agak pelo dikit ya. Karena ini lidah kena sariawan. Nyentuh gigi ini sakit. Nah, ini proses juga ya loh. Oke, ini ya. Adapun Yerubbaal, ini ya. Itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara ketiga. Biar ia pulang menyadari pegunungan Gilead. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Orang, tetapi rakyat itu semuanya berlutut minum air. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu ajalah akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya.
Adapun perkemahan orang Median ada di bawahnya di lembah. Saudari kasih Tuhan sampai sini dulu. Kembali ke slide. Ini sebuah fakta bahwa bangsa Israel dalam ketakutan. Dikatakan di seberang sana itu seperti belarang begitu banyak. Banyak sekali. Oke. Perhatikan ayat 12. Orang Midian, orang Amalek, dan seluruh orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah. Seperti belalang pindahan banyaknya. Banyak nggak? Belalang itu banyak. Dan unta-unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti di tepi laut. Bayangin ya, saudara bayangin, ini ada 22.000 orang. Tuhan bilang kebanyakan, jadi 10.000. 10.000 Tuhan katakan kebanyakan, jadi 300. Lawannya nggak seimbang. Lawannya itu ratusan ribu. Banyak sekali. Sepanjang lereng gunung sampai lembah itu semua musuh. Orang Midian dan orang pegunungan Seir. Banyaknya, nggak seimbang. Saudara, sebuah fakta, mereka tidak berdaya, mereka dalam keadaan posisi sangat lemah. Kita tahu fakta dunia mengajarkan minoritas ditekan mayoritas. Saya gak usah terjemahkan ini lebih jauh. Yang kuat menaklukkan yang lemah. Orang punya uang menekan orang yang miskin. Orang yang kuat menekan kepada sesuatu mereka yang tidak berdaya. Ada sebuah tantangan besar. Seolah-olah ada Goliat. Ada sebuah badai. Respon hati kita. Satu, kita terus bergumul. Kalau kita gagal, kita lost, kita hilang. Ini dunia mengajarkan kita begitu. Tapi pada hakikatnya saudara saya sama. Kalau kita bergumul untuk sebuah pergumulan, kita gagal. Maka kita fatigue. Ada yang berkatakan, aku tidak gereja-gereja mana. Pernah dengar itu? Kepahitan. Karena dia gagal. Kalau respon hati kita benar, kita bersama Tuhan lakukan perkara besar. Kalau kita menang, more than the conqueror, lebih daripada pemenang, maka orang itu akan terima jarahan, berkat besar, kemuliaan Tuhan dalam hidup dia. Oke, pelajaran kita akan belajar, Tuhan menjadikan yang lemah dipulihkan, yang terkecil menjadi pahlawan. Kriteria bagaimana seorang menjadi pahlawan? Saudara saya mau jadi pahlawan, saudara saya akan mengalami kemenangan, saudara saya mengalami janji berkat Tuhan. Satu, Tuhan mencari yang pemberani. Beriman. Tuhan cuma ngomong satu kalimat doang. Kasih tahu siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunung Gilead. Just only a statement. Hanya satu kalimat saja. Pulang berapa orang? 22.000 orang. Hore, gak wajib militer. Waduh, mati konyol di situ. Lebih baik saya pulang mau mati sama istri sama anaknya. Oh, pokoknya harus lockdown di rumah. Maybe. Tapi ini adalah menggambarkan, inilah sifat manusia yang hakiki. Kalau engkau dan saya hidup tanpa iman, tanpa ada percaya Tuhan menyertai engkau dan saya. Menyerah total. Saya ingat pujiannya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba, ku bisa. Udah deh, kita gak nyanyi ya. Saya ingat pujian ini. Saudara ora era bora. Minimum saya percaya 10.000 orang. Ya kita percaya Gideon. Karena kita percaya Tuhan ada di balik Gideon. Amin. Mati hidup di tangan Tuhan. Aku harus mencoba. Aku harus berdiri buat bangsaku. Buat apa perintah Tuhan. 10.000 itu maju. 22.000 mundur. Slide. Bahasa Inggris katakan anyone afraid, anyone who qualm. Itu adalah rasa cemas. Saudara cemas, khawatir aja. Itu dosanya sama.
tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Ayo belajar, ini pelajaran sangat penting. Dalam situasi apapun juga, kita harus pegang janji firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Joshua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai lain? Karena Tuhan katakan hatinya berbeda. Apa yang berbeda? Karena ada kebenaran Tuhan dalam hatinya. Orang yang berani bayar harga, maka dia itulah pemenang. Awal untuk menang. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini salah satu di dalamnya. Tahu hitung-hitungan ya? Saya gak terjemahkan ya hitung-hitungan. Mau ibadah pun kadang hitung-hitungan. Aku enak di rumah, nyaman, makan kerupuk, duduk dia aja. Gak di sini, gak sini. Ini baik-baik semua. Yang streaming sekarang baik-baik. Tapi saya udah chatting dari awal. Anda shalom, Anda yang beribadah di rumah, beribadah dengan iman, dengan segenap hatimu. Jangan asal-asalan karena Tuhan hadir di rumahmu. Saya sudah chatting dulu. Yang rumah baik-baik ya, saya tidak nyinggung yang rumah. Terus dengan segenap hati, oke? Nah saudara, hidup ini merupakan a choice, alternatif, pilihan. Di Ulangan 28 katakan pilihlah berkat atau pilih kuduk. Kalau saudara itu pilihan diberikan Tuhan, saya percaya pasti indah pada waktunya. At the happy ending. Amin saudara. Kalau Yusak Cepto sampaikan, engkong Yusak katakan gelinding wae. Gelundung aja, gelundung. Gelundung sama gelinding podo ya. Gelundung aja. Pokoknya ikutin aja. Ayo. Nah, respon hati kita penting. Oke. Itu pertama saudara ya. Tuhan mencari mereka yang berani. Mereka yang punya iman. Mereka iman tanpa melangkah itu mati. Harus punya melangkah dengan iman. Yang kedua, Tuhan mencari mereka yang berprinsip hidup. Punya karakter, punya kedewasaan, punya penguasaan diri. Ini dalam sih saudara. Ya sekilas saja karena ini ada berapa poin, saya tidak bisa kupas secara ini. Mengerti ya, bahasa Indonesia ngerti ya. Punya karakter yang benar, karakter Kristus. Punya kedewasaan, orang dewasa itu bisa menguasai diri. Bisa kuasai keadaannya. Gak mudah meledak. Tahu gunung berapi meledak karena ya itu meledak, meletus itu ya. Nah itu. Oke. Hakim-Hakim 7 ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya, ini cara Tuhan untuk memfilter. Orang yang minum dengan tangannya, dengan berlutut, dengan minum sopan, itu ada berapa orang? 300 orang. Yang lain tuh udah perjalanan itu berhari-hari sampai ke lembah, sampai ada air itu, sampai tepi air mungkin ngelak. Kepala cempul mungkin gitu lah, sambil menyelam minum air itu. Waduh, gila ya. Tuhan bilang ya ini gak mau. Karena orang demikian orang yang tidak punya karakter. Apa artinya ini? Ini saya berbicara ini orang lagi minum ya. Nah, orang yang diberangus oleh hawa nafsu adalah orang yang tidak bisa kuasai diri. Orang itu mungkin pemarah, mungkin pemabuk, mungkin itu diberangus dengan hawa nafsu dunia, dengan segala macam. Itu adalah jenisnya itu. Maka orang ini akan tidak bisa mengalami panggilan, the chosen, dan perkenanan Tuhan. Oke, perbedaan Saul dan Daud. Kita tahu ya, Saul kita gak mau banyak cerita deh. Bagaimana dia ditolak sama Tuhan. Daud itu menantikan Tuhan. Bayangin loh, raja, Tuhan janji dia untuk naik tahta raja. Tetapi 2 kali Tuhan berikan dia izin untuk dia bunuh. Selesai Saul dibunuh, pasti gak dia jadi raja? Pasti kan, betul ya? Pasti, tapi enggak, dia menantikan Tuhan. Bahkan dia menghormati Tuhan. Tuhan yang mengangkat Saul menjadi raja. Aku menghormati. Sekali-kali jangan menjamah orang yang diurapi. Dia menantikan Tuhan. Sekalipun dia masuk ke bayang-bayang kematian, maut. Dia menantikan. Kita urut dalam Orpa. Orpa pulang. Mertua bilang, aku gak punya apa-apa lagi. Aku gak bisa punya anak laki untuk agar supaya kamu dapat kawin, dapat anak lagi. Kamu masih muda, pulanglah. Rut lebih muda sebenarnya.
Ruth bilang, your Lord is my God. Tuhanmu adalah Tuhanku. Aku hidup di sini, aku udah mengabdi kepada engkau sebagai mama. Jadikan, ya kan? Nah, jadi menjadi mama. Jadi dia berjalan, dia memungut gandum yang tercecer. Saudara, ini berbicara karakter. Kita tahu Ruth akhirnya menjadi orang terpilih. Menjadi nenek ya si Daud dari Isai, ya dong, neneknya Isai. Oke, yang kedua, ketiga, cepat ya. Tuhan berkarya lewat tahapan dan kairosnya. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak rinci, tidak detail, cuma sampaikan beberapa poin. Orang, engkau dan saya dalam keadaan lemah, terkecil sekalipun, engkau dan saya bisa diberikan menjadi orang yang diurapi kuat dan mengalami jadi orang yang memenang, orang yang pahlawan, orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Oke. Tiga, Tuhan berkarya lewat tahapan dan kairosnya. Pertama, Tuhan mengikis habis dari 22.000 jadi 10.000 jadi 300 orang. Dan Tuhan memanggil mereka dari tahap ke tahap sampai mereka sembunyi pelan di tengah malam yang sunyi, mereka menantikan waktunya Tuhan. Kita tahu proses tadi ya, Musa 40 tahun, Yusuf 17 tahun, Daud 13 tahun, Yesus 30 tahun. Itu mungkin masa proses. Setiap orang itu beda-beda. Itu ada kairosnya Tuhan, ada waktu Tuhan yang paling sempurna. Yang dibutuhkan adalah ketaatan, kepatuhan, dan kesabaran. Oke, saya lanjut lagi. Tadi udah ya, saya lihat ada yang catat, udah ya, oke ya. Yang foto di foto. Kriteria keempat, Tuhan berkarya lewat kehendak, rencana, rancangannya, dan satu seleranya Tuhan. Memang kadang-kadang kita tidak tahu seleranya Tuhan apa, kita unpredictable, the way of the miracle. Kita tahu mujizat, tapi mujizat itu didatangi dengan semua, ada prosesnya. Kita tidak tahu suka-sukanya Tuhan. Kau bisa nyanyi ya suka-sukanya Tuhan? Saya ada lagu Jawa itu, kalau pelayanan di pedesaan itu mereka ada suka-sukanya Tuhan itu ya. Sukai Tuhan, contoh ya, Tuhan menyembuhkan orang sakit buta. Tuhan meludahi, betul ya? Dengan liurnya, dicampur tanah, ditempel di mata. Jijik benar, jorok gitu. Tuhan bisa enggak? Dengan imanmu sembuhlah engkau, maka sembuh karena firman-Nya berkuasa. Why? Kenapa? Suka-sukanya Tuhan. Banyak kita lihat mujizat terjadi suka-sukanya Tuhan. Oke, kita lanjutin lagi. Tuhan meminta mereka, ayo maju perang. 300 orang itu gak usah ambil lembing, gak usah ambil perisai, gak usah ambil tombak. Bawalah sangkakala, bawalah buyung kosong. Mending gak buyung isi air ya, buyung kosong. Dan satu lagi obor boleh nyalain. Aneh. Ini seleranya Tuhan. Oke, lanjutkan lagi. Tuhan menyatakan diri adalah Tuhan yang kemustahilan. Harusnya bawa senjata untuk peperangan. Tidak, dibawanya sangkakala, buyung kosong, dan anehnya satu lagi apa? Obor. Tembok Jericho begitu tebal, begitu luas. Nyanyi tok. Nyanyi satu hari satu kali, selesai, rehat. Orang itu di atas tentara prajurit bilang ini gila, ini pasukan Kaipang ini, Kaipang ya. Nah, yang ngerti ya, Kaipang. Kaipang itu kalau film silat itu mereka yang pakainya compang-camping ya seadanya, ambil tongkat, bawa mangkok itu loh, Kaipang minta-minta. Dan punya jurus Saulim mereka itu ya Kaipang. Ini kayak Kaipang. Gak ada baju tentara, jubah, perisai, bawa ini. Yang jalan itu imam. Bawa nafiri. Tuduh, mereka nyanyi sekali. Besok sekali. Total hari ke-7, 7 kali. Total berapa kali? 13 kali. Rubuh itu tembok. Rubuhnya dari
luar ke dalam atau dalam ke luar? Nah saudari kasih Tuhan, aneh. Tapi itu. Nah satu lagi yang paling bawah lihat. Ini. Kita tahu Yesus ketika naik perahu, menyuruh murid-muridnya untuk, waktu itu belum jadi murid ya, untuk menebarkan jala. Itu di hari siang, hari sudah siang, tidak mungkin ada ikan. Saya pernah pergi nangkap ikan, mancing ikan. Saya ingat saya berangkat itu jam 1 pagi, lewat Juanda, terus jalan sampai ke tengah laut, di sana keluar, itu jam 4 pagi mulai. Mentari mulai kelihatan 4:30, itu kita mancing. Setelah jam 7, udah mulai agak panas, 7:30 udah gak ada. 1 ekor pun gak ada lagi, sudah kami pulang. Tak mungkin itu di kedalaman loh. Apalagi itu belum dalam. Yesus lakukan hal yang mustahil. Tapi lewat seleranya. Hari ini jangan engkau dikte. Tuhan mau buat mujizat dalam hidupku bagaimana. Jangan sekali lagi mendikte Tuhan. Dengan cara di akal sehat kita. Akal manusia tidak bisa menyelamin pikirannya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Oke, kita lihat lagi. Lihat apa gunanya sangkakala, apa gunanya obor, apa gunanya ini. Ketika waktu yang bersamaan di tengah malam sunyi senyap, di atas dataran lebih tinggi dari perkemahan musuh yang seperti semut banyaknya. Mereka tiup sangkakala bersamaan. Mereka tiup itu adalah, saya pernah diajarin oleh seseorang. Tiupan sangkakala itu adalah tiupan kemenangan. Halo, itu bicara iman. Iman sebesar biji sesawi. Iman sebagai dasar yang kita harapkan dan bukti belum kita lihat itu adalah tiupan. Itu adalah tanda kemenangan. Mungkin tiupannya apa gak tahu tuh. Mungkin. Wih, tiupan itu. Terus itu namanya buyung kosong. 300 orang bersamaan. Ini seperti saya kira seperti bom meledak. Ini orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Kaget. Kami udah kalah. Terus obor di sekeliling lihat semua itu tadinya kayak seperti kebakaran di hutan itu. Wah, larilah semuanya menyelamatkan diri. Sangkakala menggambarkan sesuatu alat yang meninggikan Tuhan. Orang shofaris pasti tahu bahwa orang yang punya roh yang benar dia tiup, maka itu yang datang malaikat dan roh Tuhan yang datang. Saudara, sangkakala menggambarkan kehadiran Tuhan, menghadirkan Tuhan. Buyung kosong, we are nothing, kosong. But God is everything. Itu bicara pengakuan dan keyakinan kita. Obor berbicara sesuatu minyak dan roh yang menyala-nyala. Itu bicara tentang imanmu dan imanku. Itu bicara roh kita harus menyala-nyala. Kemenangan cukup Tuhan hadir. Kita tahu ini Tuhan yang berperang menggantikan umatnya di situ. Kita juga rindu Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Oke. Satu lagi. Ayo baca lagi ya firman ini. Sama ya, saya 1 ayat, Pak Sentosa kalian 1 ayat, coba 5 ayat aja kok ya. Ya kalian gak usah baca deh, Pak Sentosa sama saya aja ya. Cuma 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6. Satu orang 3 ya. Kalau jemaat suruh baca Alkitab, firman, ya agak lama sih. Oke, cepetan. Oke, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Perhatikan lagi ya. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Oke, next. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh
dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Ini apa ini? 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, 100 ya. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Sampai di sini saudara. Kembali ke slide. Saudara, ini yang kelima. Tuhan ajari kita bergerak di dalam tim. Bergerak di dalam kelompok seirama dengan pemimpin dan tuntunan Tuhan. Nah, tunduk pada instruksi pimpinan, menangkap kegerakan dan pimpinan. Kita ini adalah pasukan Batra. Kita jalan, kita sering tahu ada komando. Ke sana, kita ke sana, ke sini, lakukan ini, lakukan itu. Itu adalah sebuah komando. Karya Tuhan akan digenapi sempurna kalau ada pasukan yang unity di dalamnya. Sederap selangkah. Dikatakan, dan berkatalah ia kepada mereka. Gideon kata mereka, perhatikanlah aku akan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Kedua itu adalah kesepakatan, unity. Kerendahan hati itu butuh unity, butuh kerendahan hati. Menganggap yang lain lebih penting dari diriku. Kesehatian. Hakim-Hakim 17, ini tadi kita sudah baca semuanya. Itu butuh. Yang kelima, kalau kita mau yang lebih kecil lagi itu adalah suami dan istri. Istri, dengarlah, suamimu adalah kepala. Adalah komando. Kalau istri juga jadi komando. Ya, itu ada di dalam rumah itu ada 2 perahu. Kadang-kadang istri saya mau putusin ini, ya saya ngalah. Biar dia jalan dulu. Mentok-tok, nyerah, ya aku ambil alih kan gitu kan. Kalau dia bagus, saya nikmati berkatnya gitu. Kadang-kadang dia kan perang, dia bisa jara kan. Jadi saudara kok bisa perang, harus bisa jara. Sekali-kali jaga karakter kita, emosi kita. Jangan udah kita perang, kamu emosi. Di rumah karena terjadi, kan diri kita bisa terjadi. Karena lelah, capek, kita emosi. Kita jangan nasibnya seperti Musa. Musa itu apa yang? Musa emosi. Emosi ilahi, saya bilang emosi ilahi. Ya jiwanya emosi, dia gak bisa masuk tanah Kanaan. Tuhan gak mau. Ya, saya kira itu terakhir saudara.
kekuatan kecil dalam tangan Tuhan akan menjadi kekuatan yang tak tertandingin. 300 pasukan kecil sekali. Tidak seimbang secara logika, secara rasio, secara pengetahuan, secara pengalaman, secara apapun juga di dunia, ukuran dunia, standar dunia. Tidak mungkin bisa menang. Seorang gembala sapi, gembala domba. Kok gembala sapi? Ya, gembala domba. Si Daud kecil. Toh akhirnya jadi raja. Yusuf, anak manja. Bisa jadi Firaun. Kapan mereka belajar? S1, S2, S3-nya di mana? Saya nggak tahu. Hari ini kita masih belajar. Tapi bagi Tuhan, nggak usah belajar. Belajar sama Tuhan. Tapi bayarnya mahal harganya. Oke? Perhatikan. Ini ada di dalamnya ayat tadi kita baca ada roti jelai. Apa itu roti jelai? Ini gagah. Semut ini, ayo jadi semut ini gagah ya. Nah, roti jelai menggambarkan sesuatu yang kecil. Roti gandum lebih mahal daripada roti jelai. Roti jelai adalah makanan rakyat jelata. Sangat nilainya tidak ada ini. Tuhan jadikan dia kekuatan besar. Tuhan jadikan dia mulia. Tuhan berkuasa atas kuasanya yang nyata. Itu orang percaya yang gantungkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Percayalah, sekalipun kamu dianggap orang dunia itu kecil, gak ada nilainya, orang biasa, orang gak cukup pengetahuan, bahkan gak cukup pengalaman. Kalau Tuhan buka pintu buat engkau dan saya, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Sekalipun dokter mengatakan, oh ini begitu, begini, matilah udah ini. Kita buktikan teman-teman kita udah ventilator udah hampir sebulan. Kalau Tuhan sembuhkan dia sembuh. Ada teman kita udah usia 80 tahun lebih, komorbid lagi, macam-macam. Ya kita tahu teman kita Haryananda sama ibu. Tuhan sembuhkan. Tuhan datang ketemu ibu. Iya aku sembuhkan engkau. Termasuk suamiku, iya. Dua-dua keluar rumah sakit tuh. Usia udah rentah, COVID nggak berdaya. Amin. Ayo kita ini, mana? Ini. Oke. Let the weak say, I am strong. Tahu lagu ini kan? Semua karena anugerahnya, semua karena kasihnya, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ini kita baca sama-sama, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini lagi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, saudara saya ya. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, ada orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Apa itu orang yang diurapi? Adalah the chosen one. Saudara saya kita dipilih. Ya, dari suku bangsa kita dipilih. Oleh sebab itu belajarlah hidup berkenan di hatinya. Ada banyak orang dipilih. Dipanggil, dipilih, belum tentu berkenan. Jadilah orang yang berkenan kepada dia. Maka Tuhan yang akan berperang demi kita. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Itu menggambarkan Tuhan yang berperang demi kita. Berkat kasih anugerah. Nanti baca sendiri rumah. Mazmur 127 ayat 2. Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan membuat manusia itu mengalami berkat yang sejatinya itu. Tapi Tuhan yang memberikan kepada kita. Daud punya sebuah mazmur, nyanyian ziarah itu bagus. Kemarin saya ada rekaman sedikit, ya 7 menit aja. Saudara, saya pagi hari ini saya dapat firman ini. Mana? Oke. Saya bacakan saudara ya, nyanyian ziarah. Biar ini menjadi baju doa kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Gunung itu tempat rendah atau tempat tinggi? Gunung-gunung. Gunung punya gunung. Itu tempat yang maha tinggi. Daud memandangkan matanya ke tempat maha tinggi. Kepada siapa yang maha tinggi? He is the highest, yaitu Tuhan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yang kedua, pertolonganku ialah Tuhan Allah Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha besar. Sungguh saudara, kalau engkau dan saya punya keyakinan itu, maka tidak ada perkara dunia ini bisa mengalahkan kita, bisa menaklukkan kita. Kita tidak dalam posisi lemah. Sekalipun keadaan lemah menghimpit kita, kita tetap katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakiku goyang. Penjagaku tidak akan terlelap. Pegang itu baik-baik. Itu jadi remah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga itu bicara sifat kesetiaannya Tuhan. Ayat kelima kita baca sama-sama 2, 3. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Waduh, ajaib. Halo, pegang baik-baik ya. Ini rema buat kita. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 78 kita baca lagi. 2, 3. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini firman yang saya kasih teman-teman yang di ruang HCU, di COVID, di ICU. Saya rekam pakai Zoom, saya katakan firman ini. Di luar itu lah Tuhan luputkan aku dari lubang kubur segala macam. Tapi ini, bahwa Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan, terhadap maut, terhadap kematian. Tuhan akan menjaga nyawaku. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu tidak ada alasan orang percaya itu putus asa. No way. Hari ini engkau putus asa? No way. Kalau ia bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada. With God's, bersama Tuhan, nothing is impossible. Be strong, jadilah kuat. Kuat itu dalam rohmu. Be a winner, jadilah pemenang. Bukan oleh kekuatan kita, by the grace of God. Lihat ini bagus sekali ya. Saya senang dengan ini. Impossible, ini tidak mungkin. Ini hilang, dihapus. Oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dihapus. Lompat dengan iman. Imnya jatuh, possible. Is in God. Amin. Terakhir, rupanya masih ada. Ini kalau saudara udah lihat saya punya kemarin rekaman itu ada ini ya. Tangan yang kecil memegang tangan yang besar. Maka kekuatan empowering dan yang kuasa besar turun dalam hidup kita. Terakhir, ayo baca lagi firman Tuhan 2, 3. Sebab Tuhanlah Allahku yang menopang tangan kananku, yang berkata kepadaku, jangan takut, Tuhan akan menolong aku. Ayo ganti ya, mu itu jadi aku ya. Sekali lagi 2, 3. Sebab Tuhanlah Allahku yang menopang tangan kananku, yang berkata kepadaku, jangan takut, Tuhan akan menolong aku. Percayalah kepada Dia, peganglah tangan Dia. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita naikkan semua. Dikuatkan yang miskin diperkaya, yang buta melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Saudara, kita pejamkan mata kita sejenak. Kalau roh Tuhan datang kepada engkau dan saya, di situ tidak ada kelemahan manusia. Sebab Dia mengambil alih hidupmu. Sehingga engkau berkata, hidupku bukan aku lagi,
tapi Yesus Kristus di dalam hidupku. Dengan satu syarat, kalau saudara tinggal di dalam Dia dan izinkan kebenarannya, hadiratnya, kuasanya menaungi hidup di dalam engkau. Betapa sering sebagai anak-anak Tuhan kita kecewa, kita putus asa, bahkan kita ikut seperti dunia berbinasa, seperti orang yang kehilangan pengharapan. Betapa sering kita menyakiti hati Bapa. Bapa senantiasa katakan, nak, tetap dalam dekapanku, tetap dalam naunganku. Jangan engkau keluar, jangan engkau menyimpang ke kanan maupun ke kiri dari koridor ketetapanku. Tapi betapa sering kita terisap, tergoda, terhanyut, teradopsi kepada dunia serta segala kefanaannya. Saudara, hari ini firman datang kepada engkau. Tuhan katakan, yang lemah, sekalipun keadaanmu apapun juga, Tuhan sanggup memberikan engkau kekuatan. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan Tuhan sanggup yang membuat yang kecil menjadi yang besar. Tuhan sanggup membuat yang tidak berdaya menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Engkau berkata, pasukan-pasukan berdiri buat kota dan bangsa, bukan panggilanku. Itu panggilan mereka yang terpanggil. Aku jadi jemaat biasa-biasa. Tapi Tuhan katakan, setiap anak-anak Tuhan, orang-orang benar, dia akan hidup berdiri, mengambil otoritas kerajaan Tuhan turun di atas muka bumi. Engkau dan saya diberikan sangkakala. Engkau dan saya diberikan buyung kosong. Engkau dan saya diberikan obor. Tujuannya agar supaya engkau berdiri sebagai pahlawan buat kota, pahlawan buat bangsa, pahlawan bahkan buat bangsa-bangsa. Saudara dikasihi Tuhan, itulah kerinduan Bapa di surga. Hari ini pandemi datang. Kami hampir banyak orang percaya mengalami dampak dari ini. Tetapi it is not the end of the story. Itu bukan akhir ceritanya. Kita percaya kita seperti Musa 40 tahun di padang belantara, padang gurun. Seperti Yusuf selama 17 tahun. Daud selama 3 tahun mengalami proses. Tapi sekali-kali jangan sampai patah pengharapan. Kalau Tuhan memulihkan hidupmu dan hidupku, seperti Tuhan sedang memulihkan Sion, seperti orang sedang bermimpi. Percayalah kepada Dia dengan hatimu yang teguh. Jangan goyah sekali-kali iman pengharapan kita. Kita percaya sebagaimana Tuhan pernah memberkati kita, Tuhan sanggup memberkati kita bahkan berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. It is finished, Lord. Engkau mati di atas kayu salib buat kami. Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan. Saya undang Pak Sentosa. Dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Pak Sentosa bisa ambil alih. Sebelum diserahkan saya mau bawa sesuatu. Dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta. Pada saat Pak Wesley membawa firman tentang Mazmur 121 dan juga bicara tentang buyung, tentang obor, tentang satunya apa nih, shofar. Tadi pagi saya tadi mungkin melihat saya tidak ada di tempat karena saya tuh merasa ada sesuatu yang saya ingin sharing sama tante saya yang di Amerika. Makanya tadi saya telepon sama tante saya di Amerika. Ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan seperti pesan yang tadi Pak Wesley sampaikan tentang buyung,
obor, dan shofar. Buyung adalah tempat apa? Bukan. Untuk penyimpanan anggur. Ya. Itu bicara dengan tubuh kita juga sendiri dalam hidup kita. Kita ini adalah buyung-buyungnya Tuhan. Kita semua ini adalah buyung-buyungnya Tuhan. Apakah di dalam buyung-buyung kalian itu ada anggur kemanisan Tuhan dalam hidupmu? Tadi waktu ngomong sama tante saya, Ling, kamu harus berjaga-jaga. Jangan kamu pakai hidupmu seenakmu sendiri lagi. Kamu adalah umat pilihan Tuhan. Engkau harus menjaga dirimu seperti buyung-buyung terus berisi dengan anggur yang dari Tuhan. Berarti kita tuh harus apa? Selalu masuk dalam kedalaman Tuhan, masuk dalam kedalaman Tuhan. Sehingga ada anggur itu selalu mengalir dalam hidup kita. Bicara tentang obor berbicara tentang apa? Di dalam obor ada apa? Bukan api. Api akan menyala kalau ada apa? Apakah kalian semua setiap hari menyiapkan minyak di dalam hidup kalian? Minyak adalah berbicara tentang kedalaman kita dengan Tuhan untuk kita berbicara secara Roh Kudus. Memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Masuk di dalam kedalamannya Tuhan. Pada saat engkau dalam buyungmu penuh, pelitamu penuh, maka engkau bisa meniupkan shofar. Shofar itu berbicara itu apa? Kita bersaut-sautan dengan Tuhan. Kita bersaut-sautan dengan Tuhan. Saya rindu kita semua di sini, kita bukan menjadi pasukan yang biasa-biasa. Tapi kita adalah pasukan. Kita bukanlah gereja seperti mengikuti doktrin denominasi dengan program apa-apa, tidak. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita adalah bangsa yang berbeda. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, kita tidak segan-segan menyuarakan suara kebenaran, ke siapapun kita menyuarakan suara kebenaran. Mungkin itu kita di jalan, kita bisa menyuarakan kebenaran kepada siapapun. Mungkin itu saudara kita juga bisa menyuarakan kebenaran. Kata pada waktu firman Tuhan Pak Wesley ngomong, kamu harus tambahi titik-titik ini. Dan pada saat waktu Mazmur 121, itu tante saya menutup Mazmur 121. Di mana pertolongan kita tuh hanya di atas. Tapi kalau kita buyung kita kosong, pelita kita kosong, obor kita kosong, bagaimana kita bisa minta pertolongan Tuhan? Bagaimana mata kita bisa memandang Tuhan? Itu aja. Kami hanya tahu, biar mata kami hanya memandang Engkau ya Tuhan. Engkau Raja di atas raja. Engkau kekasih kami Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bisa mengandalkan siapapun. Kami tidak bisa mengandalkan kuda. Kami tidak bisa mengandalkan kereta. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Bila mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Hati yang melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami dapat bersaut-sautan denganmu ya Tuhan. Kami rindu jemaat ini Tuhan didewasakan oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan, jemaat ini dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Pada saat Tuhan, pada saat Engkau Tuhan menyuarakan suara-Mu Tuhan. Pada saat Engkau menyuarakan suara-Mu Tuhan, kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak ada satu pun ketinggalan Tuhan.
Kami minta Tuhan pada siang hari ini jaminan pengangkatan Tuhan. Jaminan pengangkatan Tuhan buat umat-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun jemaat yang tertinggal Tuhan. Pada saat Engkau Tuhan, pada saat suara-Mu terdengar Tuhan, pada saat shofar-Mu dibunyikan Tuhan, semua kami Tuhan diangkat oleh Engkau Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Kau isi hidup kami dengan anggur-Mu, Kau isi kami dengan minyak-Mu Tuhan, Kau isi hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.